Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi 29 Juli 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Tunisia tengah menghadapi krisis politik setelah Presiden Kais Saied dituduh melakukan kudeta karena memecat Perdana Menteri Hichem Mesyisi dan membubarkan parlemen. Pemecatan Mesyisi dan pembubaran parlemen dilakukan Saied pada Minggu 25 Juli karena menilai pemerintah tak becus menangani pandemi virus corona di Tunisia. Saat berpidato di hari pemecatan Mesyisi, Saied menegaskan dia akan mengambil alih kewenangan eksekutif dengan bantuan Perdana Menteri baru yang akan dipilihnya sendiri. Parlemen akan ditangguhkan selama 30 hari ke depan, meski tak menutup kemungkinan dapat diperpanjang jika dibutuhkan sampai situasi kembali kondusif. Sejak Arab Spring, Tunisia didera perpecahan politik dan perkembangan perekonomian yang lesu. Salah penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah dinilai banyak pihak memperburuk kesengsaraan ekonomi negara Tunisia hingga meningkat tingkat pengangguran terus meningkat. Apa yang sedang terjadi di Tunisia? Bagaimana polarisasi antara kelompok Islam dan sekuler di Tunisia? Mengapa Tunisia berlarut-larut tenggelam dalam krisis politik? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Farid Wajedi dari Forum on Islamic Thought Studies. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Baik, Bung. Langsung saja di pertanyaan kita pada diskusi kita di Kabar Petang hari ini. Sebenarnya, Bung, bagaimana potret masalah yang terjadi di Tunisia? Ya, kita tahu bahwa krisis ini muncul ketika Presiden Tunisia ya membekukan parlemen dan memecat Perdana Menteri Tunisia. Presiden Tunisia Kais Saied ya memecat Hichem Mesyisi dan membekukan parlemen. Ini oleh pihak terutama pihak partai yang berkuasa di Tunisia, An-Nahdhah yang dipimpin oleh Rashid Ghannouchi, ini dianggap sebagai kudeta ya, kudeta politik ya. Kenapa Presiden Tunisia memecat Perdana Menteri Tunisia dan membekukan parlemen? Sebagaimana yang disebutkan tadi, ini tidak bisa dilepaskan dari anggapan ya, anggapan kegagalan Perdana Menteri Tunisia, maksudnya Hichem Al-Mesyisi, untuk menyelesaikan atau menangani wabah COVID yang meningkat di Tunisia. Namun ini sebenarnya bukan persoalan yang satu-satunya ya. Tunisia sejak Arab Spring itu juga menghadapi problem ekonomi yang belum tuntas hingga saat sekarang ini ya. Pengangguran masih cukup tinggi di Tunisia, demikian juga kesejahteraan rakyat masih dianggap kurang ya. Inilah yang kemudian menimbulkan gejolak, dan ini pula lah yang dijadikan alasan oleh Presiden Tunisia ya, Kais Saied, untuk kemudian membekukan parlemen dan memecat ya Perdana Menteri Hichem Al-Mesyisi ya. Melihat kekacauan yang terjadi di Tunisia, sebenarnya bagaimana proyek demokrasi Barat di Tunisia di tengah kekacauan itu? Apakah rakyat Tunisia menikmati pemerintahan yang demokratis? Ya, perlu kita tegaskan bahwa krisis di Tunisia sekarang ya, ini bukanlah disebabkan oleh politik Islam ya, yang sering
dituduhkan ya, dan ini juga muncul bahwa krisis di Tunisia seolah-olah karena Tunisia saat sekarang ini sedang dikuasai oleh eh, eh, politik Islam ya. Kita perlu tegaskan ya bahwa pemerintahan yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari hasil dari Arab Spring ya. Arab Spring terjadi yang menimbulkan pergolakan di Tunisia dan ini juga menular ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Pada saat Arab Spring setelah tumbangnya Zainal Abidin bin Ali pada waktu itu, maka dilakukanlah pemilihan umum yang menurut banyak pihak pemilihan umum yang sangat terbuka pada waktu itu. Dan saat itu sebagaimana juga di beberapa negara-negara Arab ya, yang paling mendapatkan banyak simpati itu adalah dari partai-partai yang berakar pada kelompok-kelompok Islam ya, termasuk partai An-Nahdhah di Tunisia. Jadi kalau di Mesir ya setelah Arab Spring, setelah tumbangnya Husni Mubarak, maka yang muncul menjadi pemenang itu adalah partai dari Al-Ikhwan, demikian juga dari partai dari Salafi. Kalau di Tunisia yang muncul itu yang kemudian menang dalam pemilu itu adalah Partai An-Nahdhah ya. Partai An-Nahdhah ini kalau kita lihat berakar dari kelompok Islam. Namun ini bukan berarti mencerminkan kegagalan politik Islam ya. Justru ini sesungguhnya menjadi pelajaran ya bahwa perubahan yang terjadi baik itu di Mesir dan di Tunisia ya, kalau hanya berupa pergantian rezim ya, tapi tidak terjadi perubahan yang inkilabiyah ya, yang menyeluruh, maka akan menghadapi berbagai persoalan dan tidak menuntaskan persoalan-persoalan yang selama ini sudah terjadi ya. Dan inilah yang terjadi di Tunisia ya. Bergantinya rezim politik ya, dan didominasi oleh Partai An-Nahdhah yang dipimpin oleh Rashid Al-Ghanouchi, ini kemudian tidak membawa perubahan yang berarti bagi Tunisia ya. Kenapa? Karena sistem yang diterapkan itu masih sama, yaitu sistem yang sebelumnya dipraktekkan juga oleh diktator Zainal Abidin bin Ali ya, yaitu sistem kapitalis liberal ya. Inilah yang menyebabkan kegagalan penyelesaian persoalan di Tunisia. Jadi perlu kita garis bawahi krisis politik ini bukan karena masalah Islam politik ya, tapi justru karena masih dipertahankannya sistem demokrasi, sistem sekuler di Tunisia. Dan ini yang patut juga kita sayangkan ya, terjadi pada Partai An-Nahdhah ya. Kalau kita lihat Partai An-Nahdhah meskipun mendapat dukungan yang kuat dari umat Islam ya untuk menerapkan syariat Islam, tapi ketika berkuasa ya cenderung kemudian untuk memposisikan diri sebagai partai yang sekuler ya, yang apa namanya, yang seolah-olah menjauh dari syariat Islam ya, dan menolak penerapan syariat Islam secara menyeluruh ya. Padahal kalau pada waktu itu ya diterapkannya syariat Islam ini tentu akan mendapatkan dukungan dari masyarakat ya. Alih-alih kemudian Partai An-Nahdhah berusaha untuk kemudian menerapkan syariat Islam, yang terjadi itu adalah kompromi demi kompromi ya dengan partai sekuler ya, dan cenderung untuk kemudian memposisikan diri bukan sebagai partai yang ingin memperjuangkan syariat Islam ya, dan tetap mempertahankan sekularisme di Tunisia. Jadi inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab kegagalan dari Arab Spring di Tunisia dan yang berbuah pada krisis pada hari ini. Demikian. Bung Farid sempat menyinggung bahwasannya Partai An-Nahdhah yang maju dengan politik Islamnya ternyata setelah masuk ke parlemen
mengubah hal itu, bahkan lebih sekuler. Bung, apakah ini artinya sistem demokrasi di Tunisia sebenarnya tidak memberikan kesempatan bagi politik Islam? Ya, sistem demokrasi memang bisa mendudukkan ya orang-orang Islam atau orang-orang partai Islam kepada kekuasaan ya. Tapi sistem demokrasi sekuler itu cenderung kemudian menghalangi ya diterapkannya Islam ya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan ya. Dan itulah yang terjadi ya. Kalau kita lihat pasca Arab Spring dengan terpilihnya mayoritas dari parlemen, demikian juga politisi yang berkuasa itu adalah dari partai An-Nahdlatul, itu memang telah mendudukkan ya orang-orang Islam ya dari partai-partai yang punya latar belakang Islam ke pucuk kekuasaan ya. Tapi itu kemudian tidak diiringi dengan dibawanya kekuasaan Islam untuk menerapkan seluruh syariat Islam ya. Dan ini kemudian berbuah pada kegagalan ya. Karena persoalan di Tunisia dan negeri-negeri Islam yang lain itu bukanlah sekedar mengganti rezim ya. Hatta rezimnya dari partai politik Islam sekalipun atau yang berakar dari kelompok-kelompok Islam, tapi kalau kemudian yang diterapkan itu adalah sekuler ya, demokrasi ya, ini tidak akan menyelesaikan masalah ya. Ini poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua, partai yang menang ya setelah Arab Spring ya, dari yang berakar pada kelompok Islam seperti An-Nahdlatul di Tunisia, demikian juga partai yang berakar dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi di Mesir, itu masih menghadapi kekuasaan militer ya. Dan kekuasaan militer di dua negara ini masih kekuasaan yang dikendalikan oleh kelompok sekuler ya, dan didukung oleh negara-negara Barat ya. Ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri ya. Sementara kalau kita bicara tentang perubahan yang inkilabiyah atau perubahan yang totalitas, itu tentu membutuhkan ya dukungan dari kelompok militer ini yang memiliki kekuasaan yang real ya. Namun hingga saat sekarang ini kelompok militer baik itu di Mesir ataupun Tunisia itu masih dikendalikan oleh pihak sekuler dan mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat ya. Maka ini menjadi tantangan tersendiri dari kelompok-kelompok yang menang, meskipun menang secara demokratis ya, namun mereka menghadapi militer yang masih dikendalikan atau dikuasai oleh kelompok sekuler ya. Ini tantangan yang kedua. Farid, berarti artinya bahwasanya kalau tidak ada perubahan yang inkilabiyah yang seperti disebutkan oleh Bung Farid tadi, maka Tunisia akan berturut-turut masuk pada fase-fase krisis politik seperti yang terjadi saat ini, Bung. Ya, benar ya. Ini sebenarnya mengulangi apa yang terjadi di Mesir ya. Mesir juga kondisinya hampir sama ya. Kenapa itu terjadi? Karena perubahan yang terjadi itu hanya perubahan yang sifatnya rezim ya, personal. Jadi bukan perubahan yang sifatnya sistemik ya. Sistem yang berlaku masih sistem sekuler. Ya. Demikian juga kelompok militer itu masih dikendalikan oleh kelompok sekuler dan dikendalikan oleh Barat ya. Kalau di Mesir militer di bawah pimpinan Jenderal Asisi langsung melakukan kudeta ya. Kalau di Tunisia ini dengan menggunakan konstitusi ya, melalui presiden Tunisia. Tapi semua pihak tahu di belakangnya ini adalah kelompok sekuler dan militer yang didukung oleh Barat ya. Demikian juga yang perlu kita catat dalam kasus ini, meskipun Partai An-Nahdlatul ini berakar Islam ya, namun dalam ketika berkuasa tidak kemudian menjadikan Islam sebagai rujukan ya.
bahkan cenderung kalau kita lihat tetap memposisikan ya Tunisia itu sebagai negara sekuler ya. Ini yang bisa kita lihat ya, atau yang terjadi di Tunisia ya. Seperti itu. Baik, Bung Farid. Lantas krisis politik yang terjadi di Tunisia itu korbannya adalah umat Islam ya, jelas ya Bung Farid, dari kemiskinan, lalu kelaparan dan segala krisis di negara Tunisia. Sebenarnya apa jalan keluar yang pasti gitu supaya kita bisa menyelesaikan masalah Tunisia dan bahkan seluruh dunia Muslim? Ya, harus kembali kepada Islam ya. Karena pangkal persoalan di negeri-negeri Islam, termasuk di negara-negara Arab, dalam hal ini Mesir dan Tunisia, ya itu adalah dua hal, yaitu pemimpin yang masih menjadi boneka Barat, termasuk militer yang berkuasa masih dikendalikan oleh Barat. Yang kedua, sistem yang berlaku masih sistem sekuler liberal ya. Ini yang kemudian menjadi pangkal kegagalan ya. Dan yang dibutuhkan oleh umat Islam ya bukan hanya pergantian rezim ya, tapi juga pergantian sistem, yaitu kembali kepada Islam ya. Sayangnya ya partai-partai yang sebenarnya berakar pada Islam ya seperti An-Nahdlatul, nah ketika berkuasa justru memposisikan diri untuk berkompromi ya untuk mendapatkan mungkin bisa dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan internasional ya atau untuk mendapatkan dukungan dari kelompok sekuler. Tapi ini kan kemudian tidak menyelesaikan masalah ya. Karena solusi untuk persoalan saat sekarang ini tidak lain adalah kembali kepada syariat Islam ya. Kita tahu misalkan pemimpin An-Nahdlatul Ghanouchi itu ketika berkomentar tentang khilafah itu mengatakan bahwa yang pasti kita adalah negara bangsa, kata Ghanouchi ya. Kita menginginkan sebuah negara untuk reformasi Tunisia, untuk negara Tunisia. Kemudian dia mengatakan adapun masalah khilafah ini adalah masalah yang bukan merupakan salah satu isu yang realitas sekarang ya. Isu yang realitas sekarang ini adalah bahwa kita adalah negara Tunisia yang menginginkan reformasi ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan seperti ini kan pernyataan-pernyataan yang menghindari untuk kembali kepada Islam ya. Jadi kalau kita lihat ini yang kemudian disayangkan ya, padahal kembali kepada Islam inilah yang menjadi solusi ya bagi krisis-krisis yang terjadi di negeri-negeri Islam ya. Termasuk dalam hal ini juga peran atau posisi dari militer itu sangat penting ya. Pengalaman di Mesir ya itu menunjukkan meskipun parlemen itu dikuasai ya menang dalam pemilu, tapi kemudian ketika militernya masih dikendalikan oleh kelompok sekuler, maka berbagai perubahan yang ingin dilakukan apalagi ke arah Islam itu menjadi sangat berat ya. Itu jadi dua catatan yang penting. Baik, terima kasih Bung Farid Wajidi atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.